Hai sobat remahan sekalian, selamat datang kembali di channel Host Film Anjan. Pada kesempatan kali ini, Mimin bakal merangkum alur cerita film yang berjudul. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita ke alur ceritanya. Sebuah virus yang menyebar telah menewaskan 31 juta orang. Dalam beberapa bulan perawatan dirilis, tapi harganya sangat mahal. Itu menjadikan perusahaan itu perusahaan terbesar di dunia. Satu kelompok membalas misi mereka untuk mencari tahu apakah perusahaan yang menciptakan penyakit ini. Di dalam suatu bangunan terdapat faksi yang dibentuk oleh Maria yang berusaha mengembangkan obat. Maria memiliki seorang putri bernama Molly. Molly pergi menghampiri seorang pria bernama David yang tengah berjaga. Di tengah perbincangan mereka, datanglah beberapa helikopter yang dikerahkan oleh perusahaan untuk melacak dan menggerebek faksi Maria. Karena perusahaan menganggap mereka sebagai pemberontak. Sontak David menyalakan alarm peringatan, kemudian menyuruh seseorang untuk membawa yang lain ke ruang bawah tanah. Pasukan itu menyerang, pemimpinnya menyuruh rekannya mencari Maria. Terlihat David dan Molly yang berusaha untuk pergi. Di saat itu seseorang bernama Gabe yang di tengah sekarat menyempatkan diri menyuruh David untuk menghancurkan drive agar perusahaan tidak mendapatkan informasi penting. Namun di saat David tengah menghancurkannya, seorang penembak datang dan terjadilah pertarungan. Namun Molly yang tengah bersembunyi merasa ketakutan, dia pun berusaha menjauh. Diakhiri dengan David yang berhasil mengalahkan lawannya. Namun pemimpinnya datang lalu menyerang David, yang dengan mudahnya David dikalahkan karena lawannya menggunakan senjata yang canggih. Begitulah kisahnya 8 tahun lalu. Kalau 8 tahun kemudian, rupanya David masih hidup. Namun setelah kejadian itu, pikiran David terus terganggu oleh bayang-bayang Molly yang membuat kepalanya sering sakit. Saat ini David memutuskan bersembunyi karena tak mau lagi berurusan dengan perusahaan. Dia tinggal dengan seorang dokter dan membantunya menolong orang dengan obat seadanya. David saat itu dikunjungi oleh seorang pria yang dulu satu kelompok dengan David 8 tahun lalu. Dia datang bersama seorang wanita bernama Alex. David sepertinya tahu maksud kedatangan mereka, yaitu mencuri perawatan. David pun tak setuju. Richard menjelaskan kalau mereka tidak akan mencuri perawatan, melainkan mereka akan mencuri obat. Sebelumnya mereka telah melacak suatu pohon berlapis baja bergerak dari fasilitas ke fasilitas perusahaan yang dijaga ketat oleh pasukan khusus yang sangat berpengalaman. Bahkan berita sekalipun tidak pernah menyebarkan laporan mengenai transportasi tersebut. Yang mereka yakini perusahaan pasti menyembunyikan sesuatu dan tak mau orang-orang mengetahuinya. Mereka sangat yakin itu adalah obatnya. Namun David tetap saja menolak dan menyuruh Richard dan Alex untuk keluar. Tak lama kemudian David mengubah keputusannya, dan Dr. Emma sangat setuju dan berkata, jika obat itu benar ada, bawalah kepada aku. David pun bergegas. Di pertemuan itu ada 2 orang lain, yaitu Bert dan Barry. Richard memulai perbincangan itu bahwa mereka menemukan petunjuk menuju obatnya. Hanya ada satu jalan, yaitu mengambilnya saat berada di kargo, yang semoga saja itu obatnya, karena sangat berisiko jika menargetkan fannya yang dijaga ketat. Tak berselang lama mereka pun berangkat. Di perjalanan mereka membahas salah satu rancangan Maria yang belum ia eksekusi, yaitu berupa alat gempa bumi yang ditempatkan di bawah salah satu situs bangunannya, yang dimana jangkauan alat itu dapat merangsang getaran di sekitar fasilitas perusahaan. Dan diharapkan alat itu dapat diaktifkan. Sesampainya Barry mencoba mengaktifkannya, dan terjadilah getaran. Terlihat di dalam gedung fasilitas perusahaan yang juga merasakan getaran tersebut. Salah satu dari mereka terdapat orang penting, yaitu inspektur perusahaan. Ia panik dan meminta gedung segera dievakuasi. Namun orang ini yang dulu menyerang faksi Maria 8 tahun lalu, dirinya bernama Kopral. Dia menolak permintaan Body.
Kemudian karena gempa yang sebelumnya terjadi pun mengaktifkan peringatan evakuasi yang seharusnya membuka semua kunci di gedung agar cukup mempermudah David dan lainnya mengerjakan misi ini. Kemudian Barry berusaha meretas sistem di dalam gedung agar memudahkan David dan lainnya menuju bunker. Namun pergerakan mereka diketahui oleh Kopral. Kopral kemudian mengerahkan 2 penembak dan juga memutuskan sinyal komunikasi Richard dengan Barry. Beruntung mereka sampai di bunker tersebut, namun tiba-tiba penembak yang dikerahkan melihat mereka lalu menyerang. Terlihat David yang masuk ke bunker tersebut, sedangkan Richard dan Alex melakukan perlawanan. Diakhiri dengan keduanya yang berhasil mengalahkan lawannya. Di sisi lain, David tengah menyusuri bunker tersebut hingga memasuki suatu ruangan dan terlihat hanya seorang wanita di dalam. Tiba-tiba ia berteriak dengan suara yang begitu besar, membuat telinga semua orang tak kuasa mendengarnya. Kemudian ia menjauh dari David. David yang melihatnya menyadari bahwa wanita tersebut adalah Molly. Rupanya Molly juga masih mengingat David. David berniat membawanya dan memberitahukan bahwa bunker itu hanyalah sel yang di dalamnya hanya Molly. Richard dan Alex terheran mengapa yang dibawa David dari bunker hanya Molly, bukan obatnya. Alex menolak Molly untuk dibawa dengan alasan bisa saja Molly terinfeksi, kemudian dikarantina. David menjelaskan selama bertahun-tahun Molly dijadikan kelinci percobaan, dan jelas Molly tak sakit. Richard berpihak pada David dan membantah penolakan Alex. Di sisi lain, Kopral sangat marah. Ia pun bergegas bersama rekannya untuk mengejar Molly. Sementara di dalam van, Alex masih kecewa dengan keputusan David kalau tindakannya itu ceroboh dan berbahaya, juga tidak ada hubungannya dengan misi. David kembali menjelaskan jika memang benar Molly terinfeksi, lalu mengapa perusahaan memindah-mindahkannya. Jadi sudah jelas Molly belum sakit, dan berkata Molly sangat penting bagi fasilitas perusahaan. Juga pasti ada rahasia yang bisa mereka dapat dari Molly. Maka keputusan terbaik adalah membawa Molly, walaupun besar risikonya. Tiba-tiba Kopral berhasil mengejar mereka dan menabrak van-nya dari belakang. Dan aksi pengejaran pun terjadi, yang dimana selama pengejaran itu David dapat menghentikannya. Kopral pun kecewa. Ia kemudian menghantam pengemudinya. Dan tak lama kemudian sebuah helikopter datang menjemput lalu melanjutkan pengejaran. Sementara David dan lainnya memutuskan menuju bangunan tua untuk bersembunyi. Namun Kopral melihatnya. Kopral pun bersiap. Ia menggunakan suatu senjata canggih berupa sarung tangan yang dapat melontarkan energi. Kopral membidik van-nya dan menembak serangan yang begitu kuat hingga membuat van-nya terpental. Terlihat kondisi di dalam van. David dan Alex terheran melihat hal yang baru saja Molly lakukan. Molly melindungi Alex dari serangan Kopral sebelumnya. Namun serangan itu telah menewaskan Richard. Tiba-tiba Heli meluncurkan tembakan, membuat mereka harus menyerang balik.
Terlihat Barry yang siuman. Ia menyadari serangan yang terjadi. Ia kemudian keluar untuk mengorbankan dirinya menjadi sasaran. Kemudian David berusaha naik ke atas gedung agar serangannya menjangkau helikopter dengan melempar granat. Granat tersebut meledak di bagian kemudi, menyebabkan helikopter pun hilang kendali. Namun Kopral saat itu sempat keluar, kemudian menolong dua rekannya. Helikopter yang jatuh hampir saja mengenai Molly. Beruntung ia dapat menghindarinya dengan kekuatannya. Dua rekan Kopral mengambil senjata, kemudian menyerang Molly dan Alex. Molly dapat menahan serangan mereka. Lalu Molly dan Alex berlari untuk menghindari serangan jarak dekat. Di sisi lain, Barry rupanya masih bisa untuk bangkit. Ia kemudian membantu David untuk melawan Kopral. Namun ia tak kuasa untuk bertahan lebih lama. Ia pun tumbang setelah menerima banyak serangan dari Kopral. Kopral saat itu berlari menuju helikopter. Kemudian David berusaha menahannya. Namun Kopral berhasil lolos kemudian berlari menuju helikopter yang jatuh. Sementara Molly dan Alex bersembunyi di suatu ruangan. Rupanya di ruangan tersebut tempat di mana Molly pernah diuji. Dia pun berteriak saat mengingat kembali waktu ia diuji. Selama bertahun-tahun perusahaan terus menjadikan Molly sebagai kelinci percobaan. Tujuan mengembangkan senjata canggih yang belum pernah manusia temukan. Salah satunya sarung tangan yang dipakai Kopral. Dua rekan Kopral menerobos masuk ke tempat persembunyian Molly, membuat Molly marah lalu menyerang dengan kekuatannya. Namun ia masih dapat kabur. Molly kemudian mengejarnya. Lalu Alex bertarung dengan salah satu rekan Kopral. Namun karena senjata yang digunakan lawannya sangat berbahaya, membuat Alex kewalahan menghadapinya. Di sisi lain, Kopral terus berlari dan mencari suatu kotak berisikan armor canggih yang dilengkapi dengan senjata. Beruntung David dapat merebutnya, lalu menggunakannya. Hingga ia hampir saja terpojok, karena David terperosok ke ruang bawah tanah. Naasnya senjata yang digunakan David rupanya masih ada. Kopral lalu menggunakannya, kemudian melanjutkan pertarungan. Di sisi lain, Molly terus mengejar orang sebelumnya, dan menemukannya saat bersembunyi di dalam van. Saat ia keluar, Molly pun menembaknya. Sementara Alex mencoba lagi melakukan perlawanan. Hanya dengan sebatang besi, ia dapat membuat senjata yang digunakan lawannya jadi error. Senjata yang digunakan itu menjadi magnet yang membuat penggunanya kesusahan mengejar Alex. Namun ia dapat menghentikan Alex dan menyekapnya di hadapan Molly. Burke yang baru saja sadar saat itu kemudian bangkit dan mencari senjata. Dia melihat Alex yang tengah disekap, membuat dirinya berlari untuk membantu. Namun tiba-tiba Alex diserang. Lalu rekan Kopral melakukan pertarungan dengan Burke. Naasnya Burke tak mampu menghadapinya. Dia pun tumbang setelah menerima banyak serangan. Di sisi lain, David melihat pertarungan itu. Dia kemudian menyingkirkan Kopral lalu membantu Burke menyerang lawannya. Sementara Molly baru saja kembali setelah mengambil obat untuk Alex. David kemudian membantu. Namun Kopral yang datang memaksa David untuk melanjutkan pertarungan. Mereka pun kembali bertarung. Naasnya David tak sempat menahan serangan dari Kopral. David pun tumbang. Sebelum Kopral mengakhiri pertarungan, dia bertanya, "Kenapa kau tidak menyerah begitu saja?" David menjawab sambil menatap Molly, "Karena menyerah membuktikan kau tidak berarti." Molly sangat sedih melihat hal yang baru saja ia lihat. Saat menatap Kopral, timbullah amarah yang begitu besar hingga ia membuat Kopral lenyap menjadi abu. Di sisi lain, rupanya inspektur perusahaan selamat.
Dia kemudian keluar dari heli, lalu menghampiri Molly. Saat itu inspektur dihubungi perusahaan untuk melaporkan yang terjadi. Alex memohon saat itu untuk dibiarkan dirinya pergi dengan Molly, karena inspektur tak tahu permasalahan yang terjadi. Ia pun mengizinkan mereka pergi. Beberapa hari kemudian, akhirnya kebenarannya pun terungkap. Perusahaanlah yang telah membuat virus, dan Dr. Emma menemukan cara untuk membuat obatnya. Begitulah kisahnya. Tamat.